misalkan kalian benar-benar hari ini good banget, coba acungin 2 jari. Kalau misalkan good aja, itu 1 jari. Kalau emang kurang, itu bisa tunjuk ke bawah. Oke? Good. Kalau gini kurang. Kurang. Oke. Bagaimana teman-teman hari ini? Perasaannya? Bahagia. Satu. Dua. Dua satu. Alhamdulillah berarti tentang baik ya, hari ini bahagia ya. Iya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, di sini kakak mau perkenalan terlebih dahulu. Nama kakak Kak Alia Nur Alifah, jadi kalian bisa panggil Kak Alia. Oke. Halo Kak. Oke. Sebelum kita mulai, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada banyak. Ada. Bisa tolong disebutin siapa aja yang nggak masuk hari ini? Ada Iren, Iren, Aurel, Aurel, Via, Tia, Aisyah, Aisyah, Ala, habis itu lain. Erlin, Habis itu ada lagi? Udah tidak? Iren kenapa Iren? Iren nggak tahu. Mati lampu. Aurel tahu kan? Nggak tahu. Ini nggak ada yang tahu kenapa Enggak. nggak? Informasi di grup. Oke. Kita akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu bimbingan klasikal? Belum. Oke. Jadi bimbingan klasikal itu salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seluruh siswa dalam satu kelas. Nah, tujuannya untuk pengembangan diri teman-teman dalam bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar. Oke, paham? Paham. Di sini ada sebuah video, coba teman-teman cermati. Ini adalah clue yang materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, kira-kira dari video ini kita akan membahas tentang apa? Belajar efektif. Benar, tentang belajar. Ada lagi? Soalnya susah kayak beta. Oke, ada lagi? Jangan sampai. Paham. Iya benar. Oke. Sampai nanti siapa yang nggak mau. Nah, kita akan masuk ke dalam materi. Nih, kita akan membahas tentang belajar efektif tanpa harus lama-lama. Oke. Nah, habis itu kakak ada sebuah permainan. Nah, silakan kalian, tadi kan udah di sebuah kertas sama pulpen website ya. Silakan menghafalkan kata-kata ini dalam waktu 15 detik. Kalau nggak kata bisa pindah. Bentar. Jangan ditulis dulu ya teman-teman. Hafalin dulu. Jangan tulis dulu. Hafalkan dulu. Bunga, sepatu, kakinya ada. Kacamata. Sekarang silakan tulis 15 kata. Ini kan ada 20 kata dalam sini. Tuliskan 15 kata yang ada dalam layar ini. Kesulitan di sini. Maksudnya boleh acak. Tapi kata
Udah selesai waktunya. Udah selesai. Taruh pokoknya. Siapa yang bisa nyebutin 15 kata yang ada di dalam ini? Ada yang bisa nyebutin 15 kata? Ada. Ada 10 kata? Boleh nggak? Boleh? Tuh. Ada. Apa? Ya, lakuin dari yang punya kamu. Aktif, rak, handuk, pensil, buku, kopi, sepatu, pasif, teknik, kacamata. Oke. Betul. Nah, teman-teman tahu gak kenapa teman-teman tuh apa namanya ngafalin kata-kata ini tuh agak lama? Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman tuh nggak fokus saat menghafal ini. Pasti ada gangguan-gangguan dari lain. Atau mungkin di otak teman-teman itu kemana-mana gitu, ya kan? Nah, lanjut. Di sini kakak ada sebuah video. Pernah nggak sih lo ngerasa udah Disimak ya, belajar teman-teman. udah ngabisin kopi 3 gelas, begadang sampai pagi, highlighter udah habis setengah, tapi pas ujian blank, kosong. Yang lo inget cuma lirik lagu yang lagi viral di TikTok, atau lo nonton tutorial coding atau desain. Pas nonton kayaknya oh gampang ini, tapi begitu lo coba praktek sendiri, zonk, nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya frustrasi banget. Kita ngerasa udah buang waktu, ngerasa bodoh, dan mikir, apa emang gue gak bakat ya belajar ginian? Oke. Nah, dari video tadi yang udah teman-teman simak ini, teman-teman tuh pernah nggak sih udah belajar lama tapi pas ujian malah ngeblank? Pernah, Sari. Oke. Nah, ada yang tahu kenapa kita bisa lupa dan materi itu nggak masuk ke otak walaupun kita udah belajar lama? Kurang fit itu ya. Kurang istirahat. Kurang istirahat, kurang fit, ada lagi? Atau belajar kalau Kenapa? kayak belajar kalau sih tapi kayak cuma hari itu doang. Ini belajar tuh harus ada tapi ekstrim. Oh, sistem kebut semalam. Iya. Bisa. Benar yang dikatakan teman-teman tadi. Nah, itu jawabannya. Kita singkat lagi ya, karena cara belajar kita itu masih pasif dan masih bikin ngantuk. Ada yang tahu apa sih definisi dari belajar pasif itu? Belajar pasif, pernah dengar nggak pasif apa? Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu. Jadi cara belajar pasif itu teman-teman itu hanya menerima materi tanpa diolah lagi. Contohnya gini deh gampangnya. Nih teman-teman pengen bisa belajar buat kue bolu misalkan. Nah, teman-teman nonton tutorialnya. Oh, habis tepung kita masukin telur, habis telur mentega. Tapi teman-teman nggak mempraktikannya secara langsung. Nah, ini yang disebut belajar pasif. Kalau belajar aktif, setelah teman-teman nonton tutorial masak, teman-teman akan mempraktikkan cara membuat kue itu. Jadi teman-teman tahu di mana kurangnya. Oh, di sini udah berhasil, oh di sini belum gitu. Paham? Nah, dalam belajar pasif itu pertama itu membaca berulang-ulang. Siapa yang kalau misalkan belajar cuma dibaca berulang-ulang? Ada? Jarang. Iya. Oh, tapi ada ya. Beberapa kali pasti pernah. Nah, sebenarnya kalau membaca berulang-ulang itu otak kita akan familiar dengan kata-katanya, tapi otak gak ngerti konsepnya apa sih gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan ilusi kompetensi. Nah, kalian merasa bisa, padahal tuh sebenarnya ya otak cuma familiar aja sama kata-katanya. Misalkan kalian lagi ujian nih, pasti pernah gak sih kayak gini nih, aduh ini tuh apa sih? Aku ingat, tapi aku lupa. Bener banget. Nah, itu disebut ilusi kompetensi. Lalu yang kedua ada menstabilo. Niat kita menstabilo itu pasti yang cuma penting-pentingnya aja, ya kan? Nah, tapi ini tuh yang membuat otak kita menerima sinyal palsu. Oh, udah aku tandain berarti aku udah bisa. Padahal sebenarnya kita belum bisa gitu. Lalu yang ketiga ada merangkum. Sebenarnya merangkum itu nggak semuanya salah.
Nah, tapi kita renungin lagi nih, ngerangkum teman-teman ini nulis ulang kalimat dari buku pakai bahasa sendiri atau dari poin-poin yang ada di buku dibuat lebih ringkas. Nah, biasanya yang mana? Yang dari buku. Yang poin-poin dibuat lebih ringkas. Iya. Itu namanya masih belajar pasif. Nah, teman-teman, otak itu tuh bukan sekedar alat yang hanya untuk menerima informasi yang pasif, tapi otak itu harus mengolah informasi itu. Ada yang tahu caranya gimana? Cara mengolah informasi yang ada di otak biar kita tuh bisa. Ada yang tahu caranya? Konsepnya bukan cuma baca doang. Benar, bukan cuma dibaca-baca doang, Tapi konsepnya paham. dipahami, benar. Jadi, cara yang pertama itu ada active recall. Jadi, paksa otak kalian ini untuk mengingat, paksa otak kalian memutarkan semua materi yang udah kalian pelajari. Nah, di sini bagaimana sih cara menerapkannya? Pertama, setelah kalian belajar suatu materi, dan belajar materi itu nggak bisa ya langsung banyak. Jadi sedikit-sedikit dulu. Misalkan kalian ujian tuh 3 bab. Nah, kalian belajar 1 bab dulu, bab 1. Setelah kalian, kayaknya udah bisa, akhirnya tutup buku, coba ingat kembali, tulis ulang atau jelaskan ulang. Kalian di rumah pasti punya kaca kan di rumah? Nah, bisa kalian jelasin ulang di depan kaca atau kalian nulis kayak rangkuman tadi di kertas. Yang kedua, ubah catatan menjadi pertanyaan. Jangan kalau misalkan ubah ke pertanyaan gini. Kalau dalam yang tadi ya, yang kue bolu itu, jangan kalian nulis tepung itu terbuat dari biji gandum. Tapi kalian diubah ke pertanyaan, tepung itu terbuat dari apa sih? Biji gandum itu nanti jadinya apa sih? Gitu loh. Jadi dari pernyataan dibuat ke pertanyaan. Lalu yang ketiga ada latihan soal. Nah, latihan soal ini jangan tunggu teman-teman siap. Jadi kalau misalkan teman-teman udah belajar, latihan aja langsung soal. Karena di saat latihan soal ini teman-teman akan melihat bagian mana yang teman-teman tuh ternyata belum bisa. Nanti kalau misalkan itu belum bisa diulang lagi materinya, teman-teman ngerjain soal lagi gitu. Paham? Oke, lanjut. Yang kedua itu caranya ada payment technique. Jelaskan materi dengan bahasa yang simple. Nah, prinsip dari payment technique ini, kalau teman-teman belum bisa ngejelasin pakai bahasa yang benar-benar sederhana, berarti teman-teman belum benar-benar paham. Itu prinsip dari payment technique ini. Nah, bagaimana menerapkannya? Pertama, ada jelaskan ke orang lain dengan bahasa yang mudah. Anggap teman-teman menjelaskannya itu ke anak kecil atau ke teman kalian yang benar-benar tuh gak paham. Jadi pastikan otak kalian bakal muter gimana nih caranya biar dia paham, ya kan? Nah, yang kedua ada isi blank spot. Ada isi blank spot. Nah, kalau teman-teman ngejelasin itu kan pasti ada bentar-bentar. Pasti ada kalimat atau rasa kayak gitu kan? Bentar. Aku ingat-ingat dulu gitu. Nah, itu yang namanya blank spot. Jadi itulah berarti kelemahan kalian di situ, di materi itu. Jadi kalian bisa ulang lagi bagian yang kalian lupa. Setelah di-review lagi nih materinya, kalian jelasin ulang lagi. Kalau misalkan kalian ngejelasinnya lancar, berarti kalian udah bisa gitu. Nah, otak kita itu bukan sekedar tempat menyimpan informasi, tapi tempat untuk mengolah dan menuangkan kembali apa yang kita pahami. Nah, sekarang pembahasannya sudah selesai. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Jadi kalian akan diminta dibagi 3 kelompok. Oke? Bisa hitung dari 1 sampai 3 ya. Mulai dari sini. Tuh. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan duduk di sesuai kelompoknya. 3 bisa. Ini bisa 1, ini 2, 3. 3. 1 berapa? 1, 2, 3. 2 sini, 2, 1 sini. Sini. Ada
sini udah ada cara petunjuk kegiatannya. Nah, di dalam sini kan udah kakak tulis ya apa yang harus kalian kerjakan. Jadi yang pertama itu ada belajar efektif versus tidak efektif. Nah, teman-teman bisa nulis belajar efektif itu yang seperti apa dan tidak efektif itu seperti apa. Ini contohnya seperti ini ya. Ini contohnya. Lalu yang bawah itu ada strategi belajar. Misalkan belajar matematika itu bisa pakai nih yang active recall, itu waktunya 30 menit atau 10 menit. Oke? Lanjutnya ada tips anti blank saat ujian. Nah, teman-teman bisa nulis di situ apa sih tipsnya biar saat ujian itu nggak ngeblank. Oke? Yang ke sampingnya itu ada kebiasaan belajar. Jadi teman-teman tulis di situ kebiasaan belajar kelompok, bukan kelompok, belajar kelompok ya, masing-masing kebiasaan belajar masing-masing yang ada di kelompok itu seperti apa ditulis. Misalkan nih belajar sambil rebahan atau belajar mepet ujian, ditulis aja. Habis itu ditulis lagi yang harus diperbaiki dari kebiasaan belajar yang di sini itu apa? Paham? Paham. Nah, yang kelima ada tulislah kesimpulan dari materi. Oke. Kalau yang mau dihias-hias boleh ya, ada spidol sama pensil warna. Apa? Berarti yang di sini kita langsung tulis di sini. Jadi yang ini kan petunjuk kegiatannya aja. Jadi itu cuma apa namanya buat kalian baca aja. Nanti kalian ngerjain di sini. Jadi itu udah kalau ada yang belum paham nanya nanti ya. Ini kan judulnya. Ini kan judulnya. Ini buat kalian hapus. Terus kalian buat yang baru lagi aja. Bebas. Pokoknya ini format kayak gini. Ngajarin dengan cara judulnya ditulis dulu. Kenapa? Kalau nama dia Di sini nih, ini kan ini nih sudah ada kakak kayak gini. Ini template tuh kayak gini. Ntar kalian bisa tulis dari efektif dan harus lama-lama terus kelompoknya sama quotes. kalau yang itu tuh hanya berdasarkan misalnya yang apa satu boleh Ini nih lu fast. ada belajar gak efektif. Kalau yang gak efektif belajar yang gak efektif itu cuma baca-baca doang, hanya membaca. Ini yang kita sama. Ini apa tulisannya? Yang harus dipakai. Cuma berulang-ulang atau cuma diulang-ulang bacanya? Ya lanjut aja yang di bawah. Balikan apa? Belajarnya cuma Kenapa? belajar. Oh, udah ada. Sangat-sangat pasti. Selama kamu belajar, selama kamu bisa fokus berarti udah efektif. Hanya membaca. Kayak itu biasa belajar Iya, sesuai kita. ini salah Satu-satu. Gue juga itu boleh. cara berkembang Apa aja ya jangan kayak gini. belajar tuh di hari kayak malamnya waktu biasanya belajar tuh kayak gimana iya gue di waktunya belajar harus yang terus MTK makan bakso di PS jadi pertanyaan bisa kayak gawe tahu biar ada ininya ada background iya pokoknya oh misalnya masa situasi belajar di malamnya ayo nanti belajar di malam tapi nanti ya boleh kita udah panjang di sini kalau itu tidak ada kayak ini yang strategi belajar satu atau dua kak? Dia mau ngambil ini. Jangan jangan sih juga oh enggak maksudnya yang itu tulis yang ini Oh, bebas.
Teman-teman kalau ada yang mau spidol bisa kesini ya. Penghapus udah dipakai belum? Dia fokus tadi disebut fokus jadi naik. Berarti kamu nggak kesini. Tapi sih kan beda-beda di sini kan. Terus kalau menjelaskan Jadi kamu dalam belajar. kita belajar terus belajar sama efektif Mau belajar belajar ulang. Ini maksudnya kan kayak active recall. itu yang menjelaskan biar beda. Adi, ini kan masih jalan ini kan materi tersebut. Itu kecil. Itu apa dia? Kayak di buku batu Hidup bahasa Indo aja nanti bahasa Indo. Bahasa ininya. Strategi berarti Yang menurut kalian akan efektif apa? kalau bahasa Inggris itu lebih banyak seminar video terus belajar speech Itu masih kita recall tadi. Bahasa Indonesia apa nih? bebas. IPA, MTK, IPA udah, MTK di situ tuh kayaknya udah ya. Teman-teman kalau udah selesai nanti dipresentasiin ya. Iya. Tips nilai saat ujian. Ini udah selesai ya? baru ini namanya. Ini seperti gitu ya per orang itu. Iya. Tips ID blank saat ujian tuh apa? Untuk kalian 10 menit lagi ya. Oh my. Oh tips anti blank. Udah ada cukup ya. Per itu nggak apa-apa cuma satu. Bisa dipercepat ya. Program.
Konsisten belajar di kamar mandi. Percaya diri. Jangan sedih. Biar enggak kayak Tadi kalau udah itu yang harus di rumah, kalau nggak ada di rumah ya udah. Tapi kalau yang ini tuh nama-namanya ditulis dulu. Kalau kesimpulan dari biasanya. Udah kak. Udah. Ayo. Udah selesai udah. oh iya Coach, udah Coach. Botes. Emang ada. Oh gua ada. Tapi yang dia tadi ada. Iya ada. Bukan kita. Alia. Ini Coach tukang belajar. Ini kayak ini cerita-cerita. Nanti lo bersih Coach. Akhirnya. Ayo udah selesai belum? Apa? Ya udah. Itu minumannya masih mati. Ya yang udah selesai boleh baju ke depan. Ayo jalan. Kamu jalan Bu. Itu aneh banget meja. Lah, orang kayak anak ini. Oh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PMP kita tentang cara belajar yang efektif. Dari belajar efektif. Kalian pernah gak sih kalau misalnya belajar tuh dengan cara kayak cuma baca doang, cuma belajar pakai tablo doang? Pernah. Nah, itu pasti kayak informasi gampang lupa gak sih? Iya, betul. Jadi di semua kita bakal ngejelasin cara belajar yang efektif nih. Pertama, dengan cara ngajarin orang lain atau ngajarin anak kecil yang belum tahu apa-apa. Jadi kita itu make sure kelas yang kita punya itu mudah dan gak banyak istilah-istilah teknis yang susah dicerna. Terus kedua, kita harus memperbanyak kapsul atau kuis di waktu senggang. Bahkan di waktu senggang ya, nggak cuma di waktu belajar doang. Nah, aku akan jelasin strategi belajar. Yang pertama ada misalnya mata pelajarannya IPS. Strategi belajarnya aktivitas, waktu belajarnya 15 menit. Siapa yang mau siapa? Mata pelajaran TK, strategi belajar, kajian soal, kuis, teknik, waktu belajar terus sekitar 25 menit. Gila. Dia belajar SKS, sering hanya membaca berulang. Cara mengubahnya, belajar dicicil bulan benar-benar menyebabkan tiga memperbanyak pelajaran. Kesimpulan dari materi kita. Yang tipsnya bro. Tips anti blank saat ujian. Pertama, tidur yang cukup dan jangan begadang. Kedua, perbanyak latihan soal bahkan di waktu senggang karena itu bakal membuat otak kita terbiasa dengan materi tersebut. Ketiga, jangan ada distraksi saat belajar. Pastikan kita benar-benar fokus sama materi yang mau kita pelajari, benar-benar fokus. Keempat, tenang dan percaya diri. Kelima, atur waktu belajar. Dan keenam, aktif recall atau banyak menjelaskan kepada orang lain. Kesimpulan dari materi. Dari materi ini, kita harus mengubah cara belajar kita, meningkatkan keseriusan kita dalam belajar. Quotes kita adalah study smarter, not only harder. Yeay!
belajar non-stop tanpa istirahat, belajar banyak materi dalam suatu waktu. Terus kalau untuk belajar yang efektifnya, yang efektif mengadakan latihan soal belajar bermateri berbuat ulang-ulang dengan bahasa sendiri. terus ini juga ada kebiasaan belajar serta apa yang harus diperbaiki dari kebiasaan belajar itu. Yang pertama ada belajar sering buka medsos, terus yang kedua belajar sambil membahas, yang ketiga ada belajar sambil dengerin musik, yang keempat belajar mepet ujian, dan yang kelima baru belajar pas di sekolah. Terus yang perlu diperbaiki ada dalam fokus dan belajar, mulai dari pemateri dari jauh-jauh hari. Nah, di sini ada strategi belajar yang efektif biar kita bisa lebih paham materinya tanpa harus belajar sambil begadang dan mulai istirahat. Jadi ini kita ada contoh ngapelnya IPA, bahasa Inggris, sama matematika. Jadi kalau di IPA ini strategi belajarnya bisa pakai active recall, terus waktu belajarnya bisa sekitar 20 menit. Tapi kalau misalnya materi yang banyak juga sebenarnya satunya bisa, cuma boleh dijeda istirahat biar otak kita nge-refresh dan gak ikut dalam satu waktu. Terus ada bahasa Inggris, strateginya masih sama, itu active recall dan lebih banyak coba speech Inggris sama spelling kata-kata di buku tulis. Waktu belajar 30-40 menit dan cukup. Lalu untuk yang terakhir ada matematika, strategi belajar itu diperbanyak latihan soalnya. Terus waktu belajar itu 30-60 menit. Sebenarnya bisa sampai 120 karena matematika juga termasuk pelajaran yang lumayan susah jadi kompleks juga. Tapi tetap dijeda istirahat biar jadinya nggak kecapean, terus besoknya malah ngeblank. Lanjut tips anti saat ujian. Nah, untuk menghindari kalau misal kayak kita ngeblank nanti pas ujian tuh bisa dilakukan dengan cara Belajar dari jauh-jauh hari atau waktu belajar, istirahat yang cukup, konsisten mengerjakan latihan soal, memahami konsep materi, dan menggunakan metode active recall. Kesimpulan dari materi. Kesimpulannya adalah mengelola informasi itu memerlukan strategi. Otak kita nih gak bisa di-push dalam satu malam aja, jadi kalau bisa tuh dicicil-cicil dikit lah ya. Dan sekarang kan kita ini udah dapet ilmunya nih. Metode yang sudah kita pelajari ini. Nah, terakhir quotes dari kelompok kita, belajar bukan hanya tentang matematika, tapi untuk menata kehidupan di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf karena kami juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Ini pada teman Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil e-book yang sudah Kami buat. Di sini ada belajar efektif dan tidak efektif. Yang efektifnya itu mengubah pernyataan menjadi pertanyaan seperti yang dijalani kata Alia tadi. Lalu memahami konsep dari materi yang sedang dipelajari, jangan cuma baca-baca atau cuma di paham doang ya. Memaksa otak untuk terus mengingat kembali materi tersebut. Nah, kalau metode ini tuh harus dipelajari secara jauh-jauh hari, bukan cuma untuk semalam. Itu tidak efektifnya belajar dengan sistem kubur semalam, hanya membaca tetapi tidak dipahami, memaksa diri untuk terus belajar meskipun tubuh terasa lebih lelah.
berulang. Bukan sekadar masih dipaksa buat mengulang informasi tersebut. Lalu yang kedua, tetap tenang dan percaya diri. Jangan pantang menyerah saat kita mengerjakan soal ujian, karena kalau misalnya kita panik dalam mengerjakan sesuatu, yang pastinya kita bakal lupa semua informasi yang kita dapat, jadi lupa. Terus yang ketiga, konsisten belajar dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, kita tuh harus belajar dengan konsisten materi yang kita pelajari dengan cara kita mempelajari terus dengan cara menghafal. Jika sudah menghafal bisa dirangkum atau mengerjakan materi soal. Lalu yang keempat, yang kelima, ada jadwal sesuai yang kelima ada jadwal efektif untuk belajar. Nah, kita membuat jadwal-jadwal yang paling efektif untuk belajar, karena kalau kita belajar dengan waktu yang sangat singkat atau pastinya nggak bakal masuk lagi informasinya ke dalam. Yang terakhir, memahami konsep materi. Kalau misalnya kita belajar tanpa memahami konsep materi, yang ada kitanya malah belajar dia blank, malah dia kayak apa sih maksudnya gitu. Asik berarti ya. Lo di sini ada kebiasaan belajar kami. Yang pertama, untuk belajar 30 menit, lalu dikasih jeda 20 menit, lalu belajar lagi. Kedua, menghafal salah satu materi yang sudah diingat. Ketiga, membaca satu bab lalu tutup buku dan tulis lagi di buku tulis apa yang kita baca. Lalu di halaman kedua ada 1, mengenai saja baru belajar, 2, mempelajari inti di poin tersebut, 3, mengingat kembali dengan cara menghafal. Lalu di bagian ketiga ada belajar hingga malam, lupa beristirahat. Kedua, belajar sambil rebahan. 3, merangkum materi, lupa saat ujian. Terus kesimpulan dari belajar efektif ini adalah belajar itu bukan hanya sekedar tahu mengenai materi yang sedang dipelajari, tetapi harus memahami konsep dari materi tersebut. Terus quotes dari kita, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal mula dalam kesuksesan. Dan kesuksesan itu dimulai dari pengalaman. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya buat kamu. Ya teman-teman, udah hebat semua ya, udah bisa merancang strategi, udah bisa tahu di mana yang efektif dan tidak efektif. Oke? Ya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu, berdoa masing-masing ya. Berdoa dimulai. Doa selesai.